Oke teman-teman, kali ini tim Wable lagi bahas tentang apa Wable? Itu yang katanya Isabella Griezmann. Gusman, Sneger, apa tuh enggak? Apa Sneger ini pun Sneger. Mana aku tahu, kan tahu itu. Isabella Gusman ini udah menyebar kemana-mana beritanya di Indonesia ini. Udah habis. Payah kali gue ini dulu. Oke, kenapa Isabella mendadak viral setelah videonya sedang tersenyum di pengadilan? Itu videonya beredar luas ya, Pak Bleh. Kayak mana coba tunjuk Om Bleh, udah lihat videonya? Yang dia Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. So, kau udah tengok videonya kayak mana? Dia munculnya gini-gini katanya kau. Dia cantik juga. Itu ya. dia kayak merasa nggak bersalah gitu loh. Anjay, kok mbak ini tuh masa kayak mana posisimu? Cantik bodoh kok melihatnya ser juga apa kayak mana? Enggak. Itu kan ceritanya kan kita dengar. Kata dia nggak bersalah. Nggak bersalah. Apa pula kau bilang nggak bersalah? Bang dengar, bangku dengar. Nggak dengar. Gangguan jiwa dia, cerita kau. Iya, gangguan jiwa karena gangguan jiwa itu dia. Dengar katanya dia tuh tusukinya tuh kok balon yang 150 tusukan. Muka bukan balon. Kalau balon ngapain dipidanakan jambu? Pidana. Oke, jangan lama-lama kita masuk terus ke cekidotnya. Oke, yang pertama, Isabella Gusman adalah seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat yang dituduh membunuh ibu kandungnya sendiri pada Agustus 2013 lalu. Pan, dibawa mau keluar kau, Pan. Apa pula ini? Colorado. Tak tahu aku. Bukan krokodil. Itu Colorado. Oke, menurut laporan Isabella menikam sang ibu yang bernama Yun Mi Hui sebanyak 151 kali di daerah wajah dan di leher. Namun menurut kesaksian di pengadilan dia menikamnya belum puas. Kau suruh mengarikso dia, Pan. Kau sampai cerita kau bilang, aku nih muka dia tumbuh ya nih, Pan, lupa. Bukan pakaian itu, Bang. Oh iya, lupa. Tak tahu aku. Semakin dia belum puas, dia memukul pakai baseball. Baseball. Untuk kepalamu lah. Kepala aku ibunya. Enggak, bolanya kayak kepalamu. Iya, enggak tahu dirinya juga. Oke, di sini lagi kita tengok, oke. Yang kedua. Pada Rabu 9 September 2020. Sebelum ibunya tewas, para tetangga pernah memanggil polisi karena melihat pria yang melompati pagar rumah Isabella. Diketahui bahwa pria itu adalah pacar dari Isabella. Dan tepat sehari sebelum ibunya terbunuh, Isabella meludahi sang ibu. Tak hanya itu, ia juga mengirim email yang berisi ancaman. Kamu akan membayarnya. Sebelum ada pembunuhan, petugas polisi juga pernah mendatangi rumah itu karena dilaporkan ada perselisihan keluarga. Namun mereka tidak menemukan tanda-tanda pertengkaran hingga ia memperingatkan Isabella yang saat itu berusia 18 tahun untuk menghormati orang tua. Polisi mengatakan bahwa dia bisa diusir jika berperilaku buruk. Mendengar hal itu, Isabella pun akhirnya diam di kamar sepanjang hari. Yun Mi Hui ketakutan dengan Isabella hingga ia memanggil mantan suaminya untuk menasihati sang anak. Mereka mengira bahwa Isabella menuruti perkataan sang ayah. Namun ketika Yun Mi Hui pergi ke kamar mandi, Isabella ikut dengan ibunya itu. Namun Isabella menutup pintu kamar mandi dan mulai terdengar suara dentuman hingga darah mengalir pas kali. Aduh, bubble. Fuck lah, kejam kali tuh, weh. Ini kalian dengar? Menutup pintu kamar mandi dan mulai terdengar suara dentuman hingga darah mengalir. Cipiring gitu kan, biar cerita kau. Cipiring kayak yang cipiring. Cipiring belum pun.
Oke, yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini dari keluar tadi Tadi dari kamar mandi kalian bilang cuci piring. Cuci piring salah ya. Nah, mana yang Dia nak senja dia tu. Senja, aku bagaikan lemari yang kembali sih. Oke, jangan lama-lama jangan dengarkan dia hanya goblok tak berfaedah. Setelah keluar dari kamar mandi, sembari memegang pisau. apa itu bodoh? Sendok garpu. Pisau dipegangnya. Isabella berjalan dengan ekspresi datar. Kayaknya Gini datar. ada beban bodoh. Kapan gini? Ada beban matanya gitu, ada beban mukanya nggak tegang juga. Beban sange dia, Apa kok? Sange pula. Sange. Dia melarikan diri dari rumah dan sembunyi di toilet minimarket terdekat. Bahkan dia mencuci rambut dan mengganti baju lalu mengatakan pada orang sekitar, dia korban pemerkosaan. Pemerkosaan. Kejam kali memang Isabella adalah suara hati. Pintar, psikopat, cantik, goblok. Goblok. Sehari setelah kejadian, polisi akhirnya bisa melacak keberadaan Isabella. Good polisi. Letaknya. Mereka menunjukkan kartu identitas, namun Isabella mengelak. Dingelak dia. Ngelak. Dulu kan itu memang sejauh dia ngelak itu. Dulu sering dia main apa itu, main bola voli. Itu seperti aku, tapi kayaknya bukan. Kata Isabella. Iya. Oma, ini tengok. taruhannya tuh materi 6.000 tuh, woi. Apa nih? Ini taruhnya materi 5.000 itu kok. Oke, or. Materi 6.000. Oke, kita sambung yang keberapa? Oke, jangan lama-lama langsung dibacakan. Kita akan mendapatkan masalah giveaway itu. Giveaway ini santai, sebenarnya let's enjoy my life. Tolonglah. Anda. Oke. Dalam sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Goblok, gila. Dia gila. Makanya kalian jangan mau pacaran sama orang gila. Oke. Gila, jangan mau gila. Dia telah dikirim dari messenger entah dari mana Email ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo, Amerika. Dikirim ke rumah sakit gila itu ya. Iya, rumah pemerintah Apa? mana? Pueblo, Colorado di Pueblo, Amerika. Dia bilang Pueblo itu nggak biasa. Pueblo. Kau tahu ya kan? Walaupun seperti ini, kebanyakan laki-laki juga yang mencintai dia katanya. Sor dengan mata yang And cintai you itu. want to promise this, bro? And So, you know and dia. problem. Oh man, come on lah. Lanjut. Sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan. Berarti ikat itu pakai ikat tali kambing. Itu diikat dia di keadilan itu. Pasti dia harus ketat, nggak bisa lepas. Oke. Anda harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental. Kata jaksa wilayah yudisial George Braucher. Dr. Richard Pons mengatakan bahwa Isabella Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Dia menambahkan bahwa Isabella akan berada di rumah sakit untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Aku tahu dia itu, orang mana dia itu. Alien dia kan? Berarti kawan-kawan semuanya dia dirawat di rumah sakit yang khusus untuk memulihkan keadaan gitu. Yes. Karena apa itu? Ya dia kan kekurangan jiwa gitu bang. Betul. Kayak abang ini pun cocok dimasukkan bang rumah sakit jiwa. Enak kayaknya dia. Enak, sana makanannya trites. Enak lah itu. Enak lah. Oke, sambung yang keberapa? Yang kelima. Oke, jangan lama-lama, kita harus langsung ceknya. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Donat. Dia menetap keluar angkasa bercakap dengan orang-orang yang tidak ada dan dia menterawakan dirinya sendiri, kata Dr. Richard. Isabella akan terus dirawat sampai dia tidak lagi menjadi risiko dan ancaman bagi masyarakat. Pengadilan mengatakan bahwa sulit untuk menentukan putusan karena pembunuhan yang dilakukan sangat kejam. Namun, demi keadilan dan jaksa George
Browser yakin berdasarkan bukti yang dilihat bahwa Isabella Guzman tidak tahu benar dan salah. Oke, intinya yang bisa kita dapat ya kan, kalau misalnya pun orang tua kita ya kayak gitu, umpamanya dia mau nyari yang lain ya itu urusan orang tua. Tapi kan kayak gini dia, masa nggak ada kabar, masa pas dia misalnya kan orang tuanya mau nikah, cuman nggak ada kabar sama anaknya, Ya gitu, anaknya nggak tahu, memang kan salah besar orang tua juga. Salah, itu harusnya harus berkomitmen dulu dengan anak betul. gitu. Kan betul juga no Able. Tapi kalau misalnya dari satu sama yang lain nggak nerima ya itu Besar. pasti jadi masalah gitu loh. Itu semuanya itu harus perlu dengan komitmen baru ya, ngomong baik-baik dulu ya kan, kayak mana nanti ke depannya, pikirkanlah sebelum semuanya terjadi gitu. Yang misalnya lah kayak gini tadi terjadi, misalnya ini udah dapat contoh, tapi dari negara mana? Amerika. Colorado. Nah, Pueblo. itu dapat kita simpulkan, dapat jadi pelajaran Buat kita semua. bahwa apapun yang dilakukan harus berpikir dulu. Tapi kalau ya dari cara-caranya Otak kok nggak ada ya nggak bisa. ada ya nggak bisa. Saya sih cuman bisa bilang ya cuman sepatah kata tapi mau berarti untuk semuanya gitu loh. Oke, sampai di sini aja, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke Jangan lupa juga follow Instagram. Arfan Ginting 13. Tio Alexander 42. Roble official. Oke, sampai di sini aja. Cerita viral. Wah, boleh.